Mari lanjut lagi, gasken alur cerita Wu Ying San Qiandao yang akan kita bahas sampai tuntas. Ren Mai. Di bawah dampak berulang Su Wuzu, setelah menghabiskan 600 tetes cairan berwarna darah, akhirnya menembus sepenuhnya. Lusa 7. Di kapal Ren, darahnya sangat banyak, dan tubuh Su Wuzu gemetar saat dicuci. Meridian Yin Xiao dan Meridian Yin Wei beresonansi dengannya, dan 4 meridian terhubung sebagai satu, dan frekuensi yang mengalir disatukan. Meridian Ren terhubung, yang berbeda dari 6 meridian sebelumnya. Su Wuzu merasa bahwa ia memiliki perubahan kualitatif. Ini seperti mendaki gunung. Tidak heran jika vena kedua Ren dan Gubernur adalah yang paling sulit untuk dilalui, tetapi setelah melewati, itu juga berubah secara langsung. Merasakan darah agung di tubuhnya, Su Wuzu ingin membuka kapal Gubernur sekaligus, tetapi melihat bahwa ada kurang dari 400 tetes cairan yang tersisa di mangkuk, dia menolak gagasan itu. Selain itu, 7 energi darah dalam tubuh sama megahnya dengan mendidih, dan Su Wuzu merasa bahwa kekuatannya berada di ambang lepas kendali. Langkah dari tingkat kedua ke tingkat ketujuh. Siapa yang bisa berlatih seperti ini benar-benar mengerikan, tak terbayangkan. Tetapi kelemahan yang sama juga jelas, yaitu, ki darah menjadi lebih kuat dengan sia-sia, membuat tubuhnya tidak dapat beradaptasi, dan ki darah tidak dapat dikendalikan sepenuhnya. Su Wuzu membenamkan dirinya di dalam hatinya, merasakan kekuatannya sendiri, dan bekerja keras untuk mengendalikan dan beradaptasi dengan perubahannya sendiri. Dia tidak tahu waktu di rumah, kecuali para pelayan yang menjaganya untuk mengantarkan makanan untuknya. Su Wuzu sedang berlatih, siang dan malam. Baru setelah kedatangan Qin Yunji Su Wuzu tahu bahwa 3 hari telah berlalu. Kakakku memintaku untuk membiarkanmu keluar. Qin Yunji memiliki wajah dingin. Dia berpikir bahwa Su Wuzu akan menanggung penghinaan dan menanggung beban di kompetisi besar, tetapi di mana dia berharap dia pergi ke rumah bordil lagi, jadi dia akan memiliki wajah yang bagus untuk saudara perempuannya, bahkan jika dia kuat, tidak. Di mana saudara perempuanmu? Su Wuzu bertanya, dia ingat Qin Qingmou mengatakan bahwa dia akan datang untuk membiarkannya keluar. Meskipun Qin Yunji membenci Su Wuzu, dia masih menjawab, keluarga Si mengundang Anda dan saudara perempuan saya untuk menghadiri pertemuan sastra. Saudara perempuan saya tidak ingin Anda diejek dan diejek oleh orang-orang itu, jadi dia pergi sendiri. Su Wuzu sedikit mengernyit. Keluarga Si Lei. Hanya ada satu keluarga Si di kota Linan, jawab Qin Yunji. Su Wuzu mengerutkan kening, tetapi dia membunuh saudara Si Lei. Jika keluarga Si tahu, itu akan merepotkan. Qin Qingmou masih khawatir dia akan diejek dan diejek. Untuk melindunginya dari membiarkannya pergi, wanita ini masih memikirkannya. Su Wuzu memikirkannya dan berjalan keluar rumah Qin. Kemarahan ayahku belum hilang, apa yang akan kamu lakukan? Teriak Qin Yunji. Su Wuzu tidak menjawab Qin Yunji, dia sedikit khawatir tentang apa yang akan dilakukan keluarga Si yang kehilangan anak kembarnya terhadap Qin Qingmou. Su Wuzu pergi untuk berganti pakaian, mengambil pedang, dan meninggalkan rumah Qin untuk pergi ke rumah Si. Jalan menuju Si Jiarot sangat sepi, dan cahaya bulan menyinari cahayanya. Su Wuzu berjalan maju sendirian. Tetapi di jalan yang sunyi, 3 pembudidaya tiba-tiba bergegas keluar, mereka mengepung Su Wuzu di tengah, dengan rasa dingin yang kuat. Pada mereka, ki dan darah bergulir, seperti binatang buas yang mengaum, dan ada semburan suara yang keluar dari tubuh. Masing-masing memegang pisau panjang, dan ada darah di pisau. Aku sudah menunggumu selama beberapa hari, dan kupikir kamu tidak akan keluar. Salah satu pria berjubah hitam menatap Su Wuzu dengan dingin, dengan pisau panjang menunjuk ke Su Wuzu, tekanan darah datang, dan jalan panjang yang tertindas dan sepi bersiul. Su Wuzu menyipitkan matanya, tubuhnya sedikit menegang, tangannya meraih pedang panjang, dia merasakan kekuatan orang-orang ini. Jika dia hanya kekuatan yang diperoleh tingkat kedua, tekanan ini bisa membuatnya sakit kepala. Karena orang-orang ini seharusnya tidak lebih rendah dari tingkat ketujuh lusa. Terima kasih Guangping. Pria ini sangat ingin membunuhnya, dan memiliki kemampuan untuk mengirim orang yang begitu kuat. Bos, jangan bicara omong kosong, dia sudah memutuskan untuk kembali dan berbisnis. Pria berjubah hitam lain berkata dengan tidak sabar. Untuk seorang kultivator yang menunjukkan tingkat kelima dari dunia yang diperoleh paling banyak, Tuan Muda benar-benar mengirim 3 dari mereka ke tingkat ketujuh dari dunia yang diperoleh, dan mereka sangat marah.
Tapi dia tidak berani melanggar perintah tuannya. Ketiga, jarang ada misi, jadi kamu harus santai untuk kami. Apa gunanya membunuh sekaligus, dan membunuh secara perlahan adalah jalan yang harus ditempuh. Cahaya suram. Mesum anak ketiga memarahi, dia tidak ingin membuang waktu, dia hanya ingin menyelesaikan Su Wuzu dengan cepat dan kembali memeluk wanita itu. Dia memimpin, darah dari pisau panjang di tangannya tiba-tiba melonjak, dan tubuhnya meledak seperti citah. Pisau panjang itu menekan udara dan mengeluarkan suara ledakan sonik yang mencicit, dalam sekejap mata, itu berada di depan Su Wuzu dan menebas kepalanya. Tubuh Su Wuzu sedikit miring, dan ketika pisau panjang hampir mengenai kepalanya, dia hanya berbalik untuk menghindarinya. Pisau panjang itu menebas tanah dari sisinya, dan jatuh, dan retakan di jalan batu biru terbuka, seperti ular hitam, mengejutkan. Apa? Anak ketiga sangat bingung, di luar imajinasi bahwa seseorang dengan maksimum 5 tingkat hari yang diperoleh dapat dengan mudah menghindari pedangnya di bawah tekanan mereka bertiga. Namun, dia juga orang yang berpengalaman. Dia menebas udara dengan satu pisau, memutar tangannya lagi, dan menebas ke arah Su Wuzu lagi. Kali ini, dia menebas ke pinggang Su Wuzu dan ingin memotongnya menjadi 2. Pada saat ini, Su Wuzu menghunus pedang panjangnya dan mengayunkan pedang, dan energi darah dari ranah Hautian lapisan ke-7 juga meledak secara langsung. Darah yang kuat melilit pedang panjang itu, dan pedang pokong berbenturan dengan pedang panjang itu. Ledakan. Dengan suara keras, pisau panjang di tangan ketiga tua itu terlempar dari tangannya, pisau panjang itu terbang keluar dan jatuh ke jalan Qingxi. Lengan anak ketiga bergetar, dan tubuhnya terguncang lagi dan lagi. Setiap kali dia menginjak kakinya, jejak kaki yang dalam muncul. Setelah mundur puluhan langkah, dia masih tidak melepaskan semua kekuatannya. Semprotkan ke tanah, mengejutkan. Dia menyembunyikan kekuatannya anak ketiga ketakutan. Satu gerakan dapat menjatuhkan senjatanya dan dia memuntahkan darah, level ini jelas tidak lebih rendah dari mereka, dan kekuatannya tidak sedikit atau 2. Anak kedua secara alami melihatnya, wajahnya tiba-tiba berubah, dan energi darah yang lebih mengerikan meletus dari tubuhnya yang menutupi pisau panjang sial. Bos ingin memarahi bajingan Xie Guangping itu, bukankah dia mengatakan bahwa yang terkuat adalah kekuatan lapis kelima yang didapat bagaimana mungkin kekuatan ini hanya 5 lapis. Kekuatan anak ketiga tidak jauh berbeda dengan mereka. Kamu ingin membunuhku bahkan dengan kekuatan ini mari kita pikirkan bagaimana kamu akan mati. Su Wuzu yakin bahwa dia dapat mencapai level ketiga dengan satu gerakan di level kedua, dan level ketujuh secara alami jauh lebih kuat daripada yang biasa. Tingkat ketujuh. Dalam pandangannya, orang-orang ini bukan lawannya. Menjadi orang benar, apakah kamu pikir kamu bisa hidup dengan kekuatan besar? Satu perjalanan kultivasi bukan hanya tentang kekuatan. Bos tiba-tiba berkata dengan dingin, sekarang saya mengerti mengapa kami di sini untuk membunuhmu, kamu memang memiliki beberapa keterampilan. Tapi masih sekarat. Saat bos berbicara, energi darah mengalir keluar dari sungai berwarna darah di tubuhnya, seperti api berwarna darah yang tiba-tiba mengembun di telapak tangannya, gelombang kekerasan perlahan terpancar keluar. Pada saat yang sama, Su Wuzu melihat darah di tangannya yang memegang pisau panjang itu dengan erat. Pola prasasti terus mengembun. 9 pola prasasti itu persis sama. Mereka menyatu menjadi pola prasasti yang lebih mempesona, dan kemudian bergabung menjadi pisau panjang di tangannya. Pisau panjang itu tiba-tiba membengkak dengan darah, dan napas yang mengerikan keluar darinya. Menunjukkan kekuatan yang sangat keras dan mendominasi, dia langsung menebas Su Wuzu. Di mana pisau panjang itu lewat, suara menembus langit tidak bisa didengar. Murid Su Wuzu tiba-tiba berkontraksi, dan tubuhnya tiba-tiba menegang. Pada saat ini, Dai Yaoyao dan Yu Feng sedang menonton adegan ini di paviliun tinggi di jalan. Yu Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, keterampilan bela diri, dan itu adalah keterampilan bela diri dengan peningkatan tingkat ke-9, orang ini telah berkultivasi keterampilan tempur kelas 1 yang ekstrim. Su Wuzu akan segera kalah. Keterampilan tempur dibagi menjadi 9 peringkat, 1 peringkat dan 1 pola prasasti, dan peningkatan 9 lapisan adalah bahwa pola prasasti ditumpangkan 9 kali, yang setara dengan budidaya seni bela diri peringkat pertama. Yu Feng bertanya pada Dai Yaoyao, apakah kamu ingin membantunya? Kalau tidak, dia mungkin benar-benar terbunuh. Sambil berbicara, dia melihat ke lapangan.
Sementara bos sedang berbicara, pisau panjang itu menebas, secepat kilat. Su Wuzu ingin menghindar, tetapi dia terlalu cepat, dan Su Wuzu mungkin akan terkena pisau ketika dia hendak mundur. Pisau panjang yang terbungkus darah menyilaukan datang dengan ganas, membuat jantung Su Wuzu berdebar. Dia tidak berani meremehkannya, energi darah di tubuhnya mengalir deras, dan energi darah dari 7 sungai berwarna darah mengalir ke pedang. Senjata keduanya bertabrakan satu sama lain pada sudut yang rumit. Ledakan. Gelombang tumbukan tirani meletus, menghantam jalan batu biru, mengangkat potongan batu biru, menghancurkan batu biru di sekitarnya, dan suara berderak bergema terus-menerus. Kedua sosok itu melangkah mundur, lengan Su Wuzu gemetar, dan batu biru yang dia injak sudah berubah menjadi bubuk. Kekuatannya terlalu kuat. Yu Feng memandang Su Wuzu yang benar-benar memblokir pukulan ini. Dia terkejut, memandang Dai Yao Yao dan bertanya, apakah Anda memiliki kekuatan yang begitu kuat di alam Haltian tingkat ke-7 itu benar-benar memblokir prajurit dengan level yang sama yang menggunakan keterampilan tempur dengan kekuatan murni. Mata indah Dai Yao Yao mengalir di sekitar Su Wuzu, dia juga terkejut, kekuatan seperti itu memang di luar imajinasinya. Apakah kamu memperhatikan maksud pedang pada pedangnya barusan? Dai Yao Yao bertanya pada Yu Feng. Dia terlalu jauh dan dia tidak bisa merasakannya dengan jelas. Yu Feng bergumam, kamu bahkan tidak bisa menyadarinya, dan itu bahkan lebih mustahil bagiku. Bos pria berjubah hitam tidak menyangka Su Wuzu benar-benar dapat memblokir serangannya. Wajahnya sedikit kental, tetapi cemberut di wajahnya bahkan lebih tebal yang kedua dan ketiga. Mari kita bertindak bersama, cepat keputusan, dan bunuh dia. Ya, anak kedua tidak memiliki ide untuk membunuh Su Wuzu saat ini, orang ini agak terlalu kuat. Ini harus diselesaikan sesegera mungkin untuk menghindari perubahan. Pada saat ini, ki dan darah 3 orang meletus, dan telapak tangan mereka mengembun menjadi tekstur untuk membentuk pola prasasti, dan kemudian dicampur dengan pedang panjang. Mereka bertiga menunjukkan keterampilan bela diri mereka pada saat yang sama, dan mereka semua bertarung dengan sengit. Pada saat ini, kulit Su Wuzu berubah, 1 orang dirugikan, dan 3 orang terbunuh pada saat yang sama. Anak kedua memimpin, dan pisau panjang menyapu dengan darah dan energi, licik dan kejam, dan menebas langsung ke dadanya. Su Wuzu melawan dengan darah yang kejam, dan dengan keras bertabrakan dengannya. Suara bentrokan senjata terdengar, dan 2 sinar cahaya berwarna darah bertabrakan dengan keras, menciptakan gelombang udara yang menakutkan yang sepertinya mengguncang semua udara. Batu-batu biru itu beterbangan, Su Wuzu tidak punya tenaga untuk menghindari batu-batu ini, salah satunya menghantam langsung ke dada Su Wuzu, tanduk tajam itu membuka lubang di tubuh Su Wuzu, dan darah merembes keluar, mewarnai bajunya menjadi merah. Aku marah padaku, aku mendapatkan mangkuk reinkarnasi dan pedang kesunyianku, tapi aku masih sangat lemah. Sebuah suara tiba-tiba meledak di benak Su Wuzu, dan Su Wuzu tahu suara siapa itu. Itu adalah orang tua yang mewariskan keterampilan medis dan pedang pemusnahannya, tapi bukankah dia mengatakan bahwa jiwanya yang tersisa tidak dapat mendukungnya dan akan benar-benar musnah? Tidak peduli apa yang dipikirkan Su Wuzu, lelaki tua itu berkata dengan sangat cepat, salah satu cara latihan ranah, adalah mengembangkan kekuatan. Tapi yang sama pentingnya dengan latihan ranah adalah latihan keterampilan bertarung. Latihan pertarungan keterampilan adalah untuk menumbuhkan kekuatan, gunakan. Seorang seniman bela diri, jika dia memiliki kekuatan, itu tidak akan membantu. Ini seperti gunung, meskipun sangat berat, apa gunanya tidak bisa bergerak, masih tidak bisa membunuh siapapun. Ini membutuhkan penggunaan kekuatan, keterampilan tempur yang cukup kuat, dan tidak lagi menjadi masalah untuk menghasilkan 4 atau 2000 pound, seperti tongkat kayu, yang dapat mengangkat batu dengan kekuatan yang lemah. Budidaya keterampilan ranah dan tempur sangat penting dan saling melengkapi. Semua cara kultivasi adalah merebut ciptaan langit dan bumi, dan mengolah jalan besar surga dan bumi. Baik itu budidaya alam atau budidaya keterampilan tempur, itu semua untuk tujuan mencapai Tao. Oleh karena itu, penggunaan seni bela diri juga berkembang dari Tao. Dao tidak berbentuk dan tidak berbentuk, dan itu misterius dan misterius. Dao tidak dapat diungkapkan sejak awal, tetapi orang bijak, mereka luar biasa, mereka membawa Dao dengan berbagai kekuatan, dan kemudian memperkuat Dao, yang merupakan pola Dao. Pola prasasti keterampilan tempur, prasasti itu adalah pola Dao.
Pola dao dari ketiga orang ini sangat dangkal, sehingga mereka dapat ditorehkan bahkan jika mereka tidak berada di dalam dao. Anda memiliki pedang pemusnahan saya, tetapi Anda bahkan tidak dapat melakukan seni bela diri dangkal semacam ini, Anda dapat bunuh diri. Orang tua itu berkata banyak dalam satu tarikan napas, nada suaranya menjadi semakin lemah, dan tentu saja semakin marah. Pedang diam, Su Wuzu bertanya-tanya. Pedang keheningan terpatri di lubuk jiwamu. Kamu dapat menggunakannya dengan satu pikiran, tetapi kamu tidak peduli sama sekali. Orang tua itu ingin membunuhmu. Pria tua itu berteriak dengan marah. Pertukaran di kedalaman jiwa, waktu singkat, Su Wuzu awalnya ingin merasakannya dengan hati-hati, tetapi dia menyadari bahwa momentum ketiga orang itu menindas lagi. Ayo kita ambil tindakan bersama dan bunuh dia, pria berjubah hitam itu berteriak. Matanya berkedip dengan niat membunuh yang dingin. Energi darah terjalin di tubuhnya, membentuk pola prasasti, yang ditumpangkan 9 kali. Dua lainnya juga menunjukkan keterampilan bela diri yang sama dan membunuh Su Wuzu bersama-sama. 3 pembangkit tenaga listrik lapisan ke-7 yang diperoleh menggunakan keterampilan tempur mereka pada saat yang sama. Pada saat ini, gelombang kejut energi darah yang hebat menyapu jalan, dan retakan pecah di jalan batu biru. Dimanapun mereka lewat, semua batu biru meledak menjadi bubuk. Pisau panjang itu memerah karena darah, dan dengan niat membunuh yang kejam, dia ingin membunuh Su Wuzu sepenuhnya. Yu Feng tiba-tiba berdiri, Su Wuzu bahkan tidak bisa menjadi lawan untuk satu orang, dan tidak mungkin untuk memblokir pukulan gabungan dari ketiganya, dia akan bergegas turun dari loteng untuk menyelamatkan Su Wuzu. Terima kasih.